Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Di hari Minggu ini bersama Kak Ica dan Kakak Lydia. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama lagi. Yeay. Yeay, adik-adik siap? Siap. Pastinya siap. Oke, semuanya adik-adik mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi untuk Tuhan, kita bergerak menari untuk Tuhan. Amin. Amin. Oke, sebelum itu mari kita berdoa dulu. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya, tundukkan kepala. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami mau Tuhan, kami datang Tuhan ke hadirat Engkau Bapa. Roh Kudus, kami membuka hati kami untuk Engkau bekerja dalam setiap kami. Engkau jamah hati kami Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat Engkau, Engkau menyembuhkan setiap kami yang sakit, kami menerima kesembuhan dalam nama Yesus. Setiap kami yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Dan terima kasih Bapa, ada sukacita yang baru Tuhan kepada dalam hati kami Tuhan. Setiap hati kami Tuhan, kami mengalami sukacita Tuhan, mengalami damai sejahtera Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami, Engkau mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap adik-adik yang percaya katakan amin. Siap adik-adik, mari kita mulai. Yuk. Goyangkan badannya adik-adik, kanan, kiri. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya.
turning back, no turning back. Yeah, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back lagi. No turning back, no turning, don't ever, no turning back, no turning back. Amin. Yes Lord. Terima kasih Bapak. Engkau memanggil setiap kami Yesus. Kami tahu Tuhan, kami anak yang dipanggil Engkau. Kami anak yang Engkau kasihi Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami membuka tangan kami, setiap adik-adik mari angkat tangannya. Mari tutup matanya, kita memandang Tuhan dengan iman. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Yes Lord. Yes Lord. This is my desire to honor you. All that I adore is in you. Mari adik-adik kita buka tangan kita angkat tangan kita. All I have within me
hati kami Bapa. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan mendengar kebenaran firman Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berbicara kepada setiap kami saat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap kami. Engkau berbicara pada setiap kami Bapa. Sehingga setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan boleh mengerti Bapa. Kami katakan Tuhan ada pengertian Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak yang hari ini mendengar firman Engkau. Aku katakan dalam nama Yesus, ada hati yang subur Tuhan. Ada telinga yang mau mendengar Tuhan. Ada hati yang mau diajar Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk guru kami yang akan mengajar kami. Terima kasih untuk perkataan hikmat Tuhan yang Kau berikan Tuhan pada guru kami Bapa. Kami mau mendengar firman Engkau, kami siap mendengar firman Engkau. Setiap adik-adik yang percaya katakan amin. Hai Little Disciples, gimana nih kabar kalian? Kakak yakin kalian semua sehat ya? Oke, kita bakal masuk ke firman Tuhannya. Seperti biasa adik-adik siapin Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service! Selamat sore adik-adik semua. Beberapa minggu ini kita sudah mendengar mengenai kasih. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Untuk berbuah, tentu kita harus punya benih terlebih dahulu. Contoh, mangga, buah mangga. Tentu diawalin dengan kita menanam dulu benihnya. Kemudian baru bisa tumbuh dan kemudian dia berbuah mangga. Demikian juga dengan durian. Durian juga sama. Kita perlu benihnya dulu. Kita tanam, kemudian dia bertumbuh dan kemudian dia berbuah. Dan buahnya yaitu buah durian. Sayuran sama. Bayam misalnya, kita harus butuh benih bayam dulu untuk kita tanam, ya. Kemudian dia bertumbuh dan kita nikmatin sayurnya, ya, bayam. Jadi semua itu butuh benih untuk mereka bisa bertumbuh. Begitu juga dengan buah roh. Buah roh itu juga kita butuh benih itu ada di dalam hati kita, ya. Bagaimana caranya supaya benih itu ada di dalam hati kita? Itu caranya gampang, mudah sekali adik-adik, yaitu menerima kasihnya Yesus. Bapa di surga terlebih dahulu sudah mengasihi kita semua, dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, supaya kita yang percaya diselamatkan dan dosa kita dihapus. Mari kita lihat sedikit cerita bagaimana kisah Yesus disalibkan dan bagaimana dia dikorbankan untuk kita semua. Mari kita saksikan bersama.
Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.
ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Aku, mengapa Kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Adik-adik sudah lihat bagaimana Bapa di surga begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan anaknya Yesus untuk disalibkan, untuk disiksa, untuk dihina dan mati tergantung di kayu salib supaya kita diselamatkan. Bagi yang sudah menerima Yesus, maka benih itu sudah ada di dalam kita. Bagi yang belum menerima Yesus, apakah kalian mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya benih buah roh itu ada di dalam kita? Kalau mau, ikutin doa saya ya. Ayo, mari kita berdoa bagi yang mau menerima Yesus. Bapa di surga, saya sadar saya orang berdosa. Saya percaya darah Yesus telah dicurahkan untuk menebus semua dosa saya. Saya percaya melalui Tuhan Yesus saya beroleh pengampunan yang kekal. Dan saat ini saya mau menerima Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya pribadi. Saya mengundang Roh Kudus tinggal dalam hati saya untuk menuntun saya dalam setiap langkah dan pengenalan akan Engkau. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik sudah punya benih itu karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Oke. Jadi sekarang setelah itu kita perlu bertumbuh. Ya, benih itu perlu bertumbuh. Oke. Untuk tanaman bertumbuh, untuk benih bertumbuh, ya, kita perlu pupuk, kita perlu siram setiap hari, benar ya, supaya benih itu tidak mati. Begitu juga dengan benih yang sudah ada di dalam hati kita, itu perlu dikasih pupuk,
dan perlu disiramin. Lah, pupuknya apa? Lalu disiramnya pakai apa? Oke, ingat nyanyian ini? Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya, kalau kita mau bertumbuh, kita perlu baca Alkitab, berdoa setiap hari. Ya, kita bangun benih yang ada di dalam kita, yaitu manusia roh yang ada di dalam kita, untuk dia bisa bertumbuh dan kemudian dia berbuah. Oke, sekali lagi, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke? Adik-adik, sampai di sini dulu ya sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk sekarang kita siapin pensil, kertas, dan mari kita simak pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk kita berbuah dan mempunyai buah roh, siapa yang perlu terlebih dahulu ada dalam hati kita? Bagaimana manusia roh kita bisa bertumbuh? Oke adik-adik, kalau adik-adik sudah selesai, adik-adik bisa kirimkan jawabannya ke Kakak Mary ya. Halo adik-adik Little Disciples, gimana kabar kalian hari ini? Yang pasti dari hari ke hari kita selalu luar biasa, dan luar biasa. Nah, jadi seperti biasa, sore hari ini kita akan ayat hafalan ditemani Koko. Nah, jadi ada yang udah tahu ayat hafalan kita pada hari ini apa? Oke, ayat hafalan kita pada hari ini adalah Amsal 9 ayat 10. Nah, tapi sebelum kita mulai, kalian boleh dong tolong isi di kolom komentar kalau kalian sudah siap. Nah, sudah siap semua? Oke, kita langsung saja mulai ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai. Oke, ikutin ya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita ulangin lagi ya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Oke, sekali lagi. Dan hari kali ini bareng-bareng. Oke, sama-sama ya. Amsal 9 ayat 10.
permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Oke, sampai di sini. Oke, semuanya, God bless you. Jangan lupa dihafalkan ya, terus direkam. Oke, see you next time all. God bless you. Hai Little Disciples, ketemu lagi dengan kakak. Tadi khotbahnya sangat membangun ya adik-adik. Nah, kakak mau ngingetin, jangan lupa untuk selalu absen dan juga mengikuti aktivitas-aktivitas yang sudah diberikan kakak-kakak tadi ya. Nah, sekarang kita udah sampai di penghujung acara nih adik-adik. Yuk kita berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tundukkan kepalanya. Bapak, kami berdoa Bapak, kami berterima kasih Bapak atas berkat yang telah Engkau berikan Bapak sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu Bapak. Bapak, kami berdoa Bapak biar setiap harinya Bapak kami memiliki rasa damai sejahtera dan sukacita Bapak sehingga kami selalu haus untuk mendengarkan firman-Mu Bapak. Bapak, tuntun langkah kami Bapak dari awal hingga akhir Bapak setiap harinya Bapak. Kami percaya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya berkata, amin. Sampai jumpa di minggu selanjutnya adik-adik. Bye-bye.